kita akan mengangkat tema tentang ciri penyakit non medis yang harus kita waspadai. Insyaallah kita akan membahas tentang ciri penyakit non medis yang harus diwaspadai. Ya, jadi apa ciri-cirinya? Kalau memang kita memiliki penyakit, tetapi tidak terdeteksi oleh medis. Jadi penyakit itu ada dua, ada penyakit medis dan non medis. Ya, penyakit non medis ini bisa karena ain, hasad, gangguan jin atau sihir. Ya, atau sihir. Ya, jadi ini adalah penyakit yang akan kita bahas, yaitu non medis yang harus kita waspadai. Kalau penyakit medis itu ada literatur dalam pengobatan. Bisa kita mengobati penyakit medis tersebut dengan pengobatan tradisional atau pengobatan modern, ya. Dan kita di sini membahas penyakit non medis yang harus diwaspadai. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, apabila setelah diagnosa dokter terhadap penyakit ini berubah-ubah. Jadi kalau kita berobat ke dokter, ya, atau ahli pengobatan, penyakit ini berubah-ubah, hati-hati. Ini penyakit non medis harus kita waspadai. Bisa jadi kena gangguan jin, sihir, atau ain. Yang kedua, setelah kita bolak-balik, kita suka kontrol berobat, bahkan bolak-balik sering ke dokter A, B, C, D, ke rumah sakit A, B, C, D, ternyata tidak ada perubahan dalam kesehatan kita. Semakin ke dokter, semakin menurun. Ya, jadi udah bolak-balik setiap kali, sekian kalinya kita sering berobat ke rumah sakit, ke dokter, ke para tabib, tetapi tidak menemukan perubahan dalam kesehatan, bahkan semakin menurun. Hati-hati, ini bisa saja penyakit non medis. Bisa ini kena gangguan jin atau sihir atau ain yang harus kita waspadai. Yang ketiga, apabila sembuh ini sifatnya hanya parsial, ya, hanya sementara saja, kemudian kambuh lagi, sudah minum obat kambuh lagi, sudah berobat nanti kambuh lagi, kekambuhan, ya, kalau kata Rasulullah sering kambuh, ya, sudah berobat masih sakit kepala, masih pening, ya, masih mual, masih sesak, masih kerasa kaku, badannya gemetar dan sebagainya. Setelah minum obat membaik, hanya sementara saja, tapi nanti akan kemudian kambuh lagi penyakitnya. Lalu selanjutnya, bahkan pihak medis pun, ya, sudah meneliti, ya, sudah dicek ronsen, ya, X-ray, MRI, CT scan, lab, ya, urin, darah, cek darah, semuanya tidak ditemukan penyakit. Padahal pasien tersebut mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kita sudah berobat sampai cek lab, semuanya kita sudah periksa semua organ tubuh kita, tetapi tidak terdeteksi adanya penyakit. Nah, ini hati-hati. Ini penyakit non medis yang diwaspadai. Bisa saja kita terkena sihir, gangguan jin, ain, hasad, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima selanjutnya adalah sebelum sakit biasanya diganggu dengan perasaan-perasaan yang gak enak. Was-was, takut, cemas, pikiran gak enak, gelisah, khawatir, ya, was-was dan sebagainya. Ada perubahan psikologis yang luar biasa. Berubah atau menjadi bipolar, atau tiba jadi sering marah-marah, sering temperamen, atau jadi pundungan, atau jadi sering was-was, cemas, berlebih. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau kita pada saat mengalami hal-hal seperti ini, bisa jadi ini penyakit non medis yang harus kita waspadai. Bisa jadi ini gangguan jin ataupun sihir. Lalu ada masalah aktivitas tidur. Sulit tidur, insomnia, sering mimpi buruk. Jadi pada saat sakit ini jadi sering mimpi buruk. Nah, hati-hati. Kalau memang sakit non medis, ya, kalau memang sakit medis saja. Sakit zahir. Tetapi dialami dengan gejala-gejala lainnya seperti susah tidur, ya, suka mimpi buruk, erep-erep, ketindihan, gak nafsu makan, gak ada gairah. Ya, ini hati-hati. Bisa jadi ini penyakit non medis yang kita waspadai. Karena biasanya orang yang terkena gangguan jin akan mengalami namanya al-hulum. Al-hulum itu mimpi jelek yang datangnya dari setan. Karena setan akan memberikan kabar melalui mimpi tersebut. Tujuannya apa? Membuat orang ini semakin takut, cemas, berputus asa. Itu yang diharapkan. Ya, makanya orang yang terindikasi memiliki penyakit non medis ini sering mengalami mimpi buruk. Ya, mimpi buruk, gelisah, was-was, ketindihan, kaget, ngalindur. Ngalindur itu bahasanya apa ya? Ngigau, mengigau, gigi beradu. Pokoknya ada masalah dalam aktivitas tidur. Ya, lalu terasa berat telengkup. Nah, telengkup, punggung, leher, kepala. Kayaknya Mas Hanif ada nih. Hati-hati Mas Hanif. Mas Hanif kena gangguan jin nanti ini. Penyakit non medis. Padahal setelah dicek non kolesterol, nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi, nggak ada kolesterol, nggak ada penyakit gula, tensinya bagus. Tapi kok suka berat kepala, terutama area telengkup, pundak, tulang belakang, punggung, pinggang, badan kerasa seperti ada yang mengikat. Dan ini benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat anak Adam tertidur di malam hari, maka setan mengikat dengan 3 ikatan. Ikatan pertama akan lepas kalau dia bangun tidur mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Baca doa. Maka lepaslah ikatan pertama, ikatan kedua lepas jika dia berhudud. Lepas. Yang ketiga jika dia melaksanakan sholat. Makanya yang suka sholat subuh kesiangan. Hati-hati. Itu ikatan setan yang kuat. Makanya cara ngecek apakah kita terindikasi terkena gangguan jin atau setan atau sihir, coba aja deh yang suka sakit kepala. Yang telengkuk, leher, pundak, punggung, kerasa berat,
susah digerakkan, kalau ngelihat ke kanan sakit, ngelihat ke kiri sakit, atau kita bilang salah bantal, ya bukan salah bantal. Nah, hati-hati kita terkena gangguan jin, atau dada kerasa sesak, berdebar. Nah, tiba-tiba jadi hengap, padahal nggak ada riwayat penyakit jantung. Ya, tiba-tiba kok jadi gampang capek, padahal jantung normal. Nah, hati-hati, ini penyakit non medis yang harus kita waspadai. Ya, terus merasa seperti melayang, lemes. Nah, jadi kalau begitu nggak nampak. Ya, jadi para kanca, sahabat Facebook semua, kalau mengalami kita, mudah sekali. Silakan para kanca bisa berdiri tegak, lurus, pejamkan mata. Ya, coba kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, ayat kursi, alikas, afal anas dengan khusus kita mencek, mendiagnosa. Ya, kita berdiri tegak, ya kita pejamkan mata, baca ayat-ayat ruqyah mandiri dah. Kalau kita pada saat berdiri tiba-tiba terasa melayang, goal gitu, ya, kerasa aduh udah mulai kelayangan, kok ini kayak lemas. Kok nggak bisa gerak, kok kayak kaki nggak bisa menginjak, kayak melayang, gemeter, lemes, kaki gemeteran, kakinya lemes seperti orang melayang, pundak punggung juga terasa berat, gemetar. Hati-hati, ya, ini bisa terindikasi gangguan jin. Setelah kita cek nggak ada namanya gejala stroke, nggak ada masalah tentang hipertensi dan sebagainya, itu gangguan jin. Ya, lalu halusinasi. Nah, ini halusinasi, indigo. Jadi setelah dia mengalami itu, sering peka terhadap goib. Kalau pergi kemana-mana asal merinding. Suka melihat sekelebet. Kata orang Sunda sekelebet. Jadi kok saya kayak melihat sesuatu bayangan. Apalagi kalau di rumah rasanya horor. Sering mendengar bisikan-bisikan goib. Hati-hati tuh. Halusinasi, peka terhadap goib. Bisa melihat jin setelah kena penyakit non medis tuh. Tiba-tiba kok jadi sering melihat setan. Melihat jin dan sebagainya. Melihat penampakan. Bisikan yang kencang. Di telinga, di kepala. Seperti ada yang mengajak ngobrol. Ya. Terus ada aliran yang mengalir. Kalau misalkan ini sihir yang disiramkan atau sihir yang dihaburkan, ya seperti tanah kuburan atau air, percikan air dan sebagainya, biasanya kaki seperti ada yang mengalir, kerasa cenat-cenut. Ya, ini bisa jadi media sihirnya masuk melalui kaki. Tiba-tiba ada yang mengalir deras, ya, di tangan, di kaki, seperti darah ini cepat mengalir. Nah, ini hati-hati. Kalau kerasa seperti itu, ya hati-hati. Tapi bukan asam urat ya, tapi kerasa sekali. Nah, lalu sakit di waktu-waktu tertentu. Jadi para kanca, kalau mengalami sakit di waktu tertentu, ini hati-hati gangguan setan, gangguan jin. Ya, jadi penyakitnya itu kalau datang asar, atau mau datang maghrib, atau kalau malam hari, nanti siang hari, pagi hari bugar, segar, sehat. Ya, jadi waktu-waktu tertentu atau berpindah-pindah. Nanti tiba-tiba sakitnya di kaki, di kepala, di pundak, di tangan, di perut, di punggung dan sebagainya. Jadi sakitnya berpindah-pindah, baik tempatnya maupun waktunya. Nah, ini hati-hati penyakit non medis yang harus kita waspadai. Lalu kerasa suhu tubuh tubuh memiliki dua suhu, setengah panas, setengah dingin. Atasnya dingin, bawahnya panas, atau atasnya panas, bawahnya dingin. Nah, ini hati-hati. Nah, ini biasanya indikasi terkena ain. Orang yang terkena ain indikasinya seperti itu, ciri-ciri terkena ain, ya. Jadi tiba-tiba atasnya panas, bawahnya dingin. Ya, lalu seperti ada yang terasa tertusuk-tusuk, ya, ditusuk-tusuk, kayak nyeri banget, seperti kayak ada paku yang masuk, kayak ada benda-benda asing. Setelah diekstrai, di ronsen nggak ada apa-apa, tapi kerasa sakit sekali. Badan kerasa sakit, tapi tidak ada benda-benda asing, seperti kayak ditusuk-tusuk. Ya, lalu yang paling menonjol adalah perubahan perilaku yang sangat drastis. Ya, baik secara spiritual, jadi malas beribadah, jadi lalai, sering bermaksiat, durhaka, ya banyak maksiat, jadi lalai. Lalu secara kejiwaan jadi gampang marah, gampang emosi, mencetus-cetus loh kalau marahnya. Hati-hati, mudah-mudahan kita semua terjaga, terlindungi dari setiap keburukan sihir dan gangguan setan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan para kanca mungkin bisa bertanya ya, interaksi langsung yang ingin bertanya tentang ciri-ciri penyakit non medis atau konsultasi ruqyah syariah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jadi tadi di poinnya terakhir adalah ada perubahan yang sangat drastis baik dari segi perilaku, spiritual maupun secara kejiwaan. Nah, ini hati-hati. Jadi memang dampak dari gangguan setan atau jin ataupun sihir ini memang dapat merubah secara spiritual. Jadi seseorang itu jadi sering bermaksiat, melakukan kemusyrikan, kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang memang diharapkan orang yang terkena sihir, ya, membuat dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa yang diharapkannya agar dia menyekutukan Allah. Dia melakukan sihir agar korban tersebut tergelincir pada dalam kemusyrikan. Seperti apa ya? Contohnya dia berobat ke dukun, ke orang pintar, paranormal, supranatural dan sebagainya. Ya, maka ini yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya adalah akan membuat sebuah fitnah yang luar biasa, dampak dari sihir tersebut itu. Ya, jadi kita semakin menuduh, menjustifikasi seseorang. Karena memang penyakit non medis ini, ya, atau sihir ini tidak bisa kita klarifikasi. Ya, sekali lagi, penyakit non medis atau penyakit gangguan jin sihir ini tidak bisa kita verifikasi. Berbeda dengan
dunia modern atau kedokteran bisa diverifikasi. Kenapa? Karena ini masuk ke ranah goib, walaupun tidak mutlak. Ya, ini masih goib nisbi, masih bisa kita rasakan. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi, memverifikasi. Kita harus memiliki kewaspadaan yang luar biasa. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi atau menghukumi orang tersebut melakukan sihir kecuali memang telah nampak di mata kita atau atas pengakuan dirinya sendiri. Kenapa? Karena bisa saja syaitan membuat skenario itu agar menjadikan sebuah permusuhan antara sesama muslim. Maka hati-hati, kita jangan sampai mudah sekali untuk orang mengirimkan sihir, menuduh sihir. Maka ini akan kembali kepada tuduhan kita itu sendiri. Tetapi yang kita harus waspadai terhadap kejahatan itu sendiri. Tapi insya Allah wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan menang dari arah manapun sihir tersebut. Selama kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhtiar dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ruqyah syariah. Karena ini dilakukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah SAW atas izin Allah terkena sihir. Makanya turun ayat Al-Falaq Anas. Ini adalah salah satu ayat perlindungan penjagaan kita dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang hasad, dan dari kejahatan-kejahatan tukang-tukang sihir. Lalu Anas atas kecemasan, kekhawatiran, dan ini yang diharapkan dari gangguan tersebut. Makanya banyak secara psikologis kejiwaan, gangguan jin atau sihir ini akan merubah secara drastis kejiwaan, termasuk penyakit bipolar. Ya, keluar dia dari suatu fitrah yang telah Allah ciptakan, fitratullahi allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, karena memang Allah menciptakan manusia dengan apa yang telah Allah fitrahkan. Makanya juga bisa kita lihat orang yang keluar dari fitrah seperti LGBT, ya, LGBT, lesbi, gay, transgender, biseksual, ini adalah orang yang terkena gangguan setan karena jelas setan akan mempengaruhi syahwatnya sehingga merubah akal dari fitrahnya. Maka orang-orang yang homoseksual harus diruqyah ini, ya, harus diruqyah. Ini memang orang terkena gangguan setan. Orang yang terkena gangguan setan. Dan juga penyakit non medis yang kita waspadai setelah kita mengalami penyakit tersebut, kita peka terhadap goib, halusinasi, sering mendengar bisikan gaib dan sebagainya. Ada dampak yang luar biasa, yaitu mereka itu mengalami kepekaan terhadap goib. Makanya orang yang indigo, orang yang bisa melihat goib, ya, sering mendengar bisikan-bisikan goib, itu adalah orang yang terindikasi terkena penyakit non medis. Ya, jadi ini nggak bisa kita tidak ada obatnya kecuali hanya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Karena memang Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, penawar, ya, termasuk penyakit medis dan non medis, termasuk gangguan setan, sihir ain dan sebagainya. Ya, jadi maka kita harus bisa mendiagnosa diri kita sendiri, mewaspadai, jangan sampai nanti kita dibuat lengah akan hal itu, ya. Termasuk memang ada indikasi-indikasi yang luar biasa yang akan kita rasakan, yaitu tadi ada perubahan secara spiritual. Ya, spiritual membuat orang jadi semakin bermaksiat, lalai dan lain sebagainya. Maka sahabat Facebook semua atau para kanca, mesti kita harus berhati-hati. Lakukanlah ruqyah mandiri atau amalan-amalan sebagai perlindungan. Karena ruqyah ini adalah sebagai amalan untuk kita penjagaan dan perlindungan dari gangguan setan dan sihir. Bagaimana kalau seorang imam membacakan ayat-ayat ruqyah pada saat sholat? Apakah akan bereaksi imam? Tidak. Karena memang niatnya buat sholat, bukan buat pengobatan, bukan buat ruqyah. Jadi nggak akan reaksi walaupun imamnya baca ayat ruqyah, tidak reaksi. Ya, bahkan kalau saya mengimami membaca sebagian ya dari ayat-ayat ruqyah, ya nggak reaksi makmumnya, nggak ada yang mentakan, nggak ada yang kesulitan. Karena tergantung dari niat, ya. Kalau bukan berarti dari seorang imam ruqyah dia menjadi imam membaca ayat ruqyah, apakah akan reaksi makmumnya? Tidak. Kalau memang reaksi itu bukan gangguan dari apa yang dibacakan imamnya, memang salah satu gangguan setan dalam sholat berjamaah. Makanya kita disuruh untuk merapatkan saf, meluruskan saf, merapatkannya agar tidak ada celah-celah setan di antara kita. Agar kita bisa senantiasa khusus sholatnya, tidak ada gangguan setan, tidak ada gangguan dan sebagainya. Memang ada celah-celah setan dalam saf-saf sholat, maka suruh dirapatkan barisannya tersebut dan diluruskan. Dan ya, maka oleh karena itu bukan berarti dari bacaan imamnya, bukan. Memang setan pasti akan mencoba menggoda. Oleh karenanya inilah salah satu fadilah manfaat dari sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri pasti nanti kena gangguan setannya luar biasa. Rasa hal-hal yang tidak enak gitu ketika sholat itu, apakah termasuk ciri-ciri tanda gangguan jin? Ya, ini salah satu gangguan jin. Ya, ini adalah was-was dalam berhudu. Ya, jadi ngulang-ngulang hudunya udah kentut atau tidak, batal atau tidak, ya. Jadi suka mengulang-ulang hudunya. Ya, ini adalah gangguan jin. Yaitu penyakit was-was. Solusinya bagaimana? Yang pertama, pelajari tentang bagaimana adab-adab dan sunnah dari hudu tersebut. Ya, kalau kita mengamalkan, paham tentang bagaimana tentang adab dan sunnah-sunnah dalam berhudu, tentang tata cara, kaidah-kaidahnya, apa yang membatalkan hudu, bab-bab tentang bersuci taharah, maka insya Allah ini akan menguatkan kita. Karena salah satu penyakit keraguan-raguan karena kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu, maka mantapkan kecemasan keraguan dengan di majelis ilmu.
Ya, itu yang pertama. Cara mengobati orang yang sering was-was ya dalam berwudu, pelajari tentang cara bersuci yang benar. Hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dapat menggugurkan dan sebagainya tentang cara bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan ruqyah mandiri. Ya, lakukan ruqyah mandiri ya sesering mungkin setiap saat kita sedang mengalami rasa kecemasan dan kepanikan tersebut. Ya, jadi itu. Yang pertama kita harus paham dulu tentang terkait hal-hal tentang cara bersuci yang benar. Maka insya Allah ini akan memantapi kita dengan rasa keraguan-raguan. Karena memang kedangkalan terhadap ilmu yang membuat kita ragu terhadap mengamalkan suatu ibadah. Karena ibadah kalau tanpa ilmu maka akan goyang. Makanya tanamkan dulu. Ini banyak. Kalau dia tidak paham tentang bagaimana cara bersuci yang benar, maka akan semakin orang itu semakin was-was dan cemas. Yang kedua, baru lakukanlah ruqyah. Ya, karena ini memang ada setan yang menyebabkan orang tersebut akan semakin ragu, dibuat keraguan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena memang setan yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia itu ada rasa-rasa ketakutan, rasa cemas, keraguan-raguan dan sebagainya. Maka cara untuk menangkal keraguan adalah dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat melakukan ketaatan ibadah pasti setan akan mengganggu. Ya, makanya orang-orang yang terkena gangguan, tetapi tidak berarti orang mau ngaji nih. Orang mau ngaji ini banyak yang bertanya seperti ini. Apakah kalau kita sedang tilawah membaca Al-Qur'an, ya, itu suka kerasa gampang ngantuk, lelah, menguap dan sebagainya. Apakah itu terkena gangguan jin? Saya bilang itu tidak mutlak. Tidak semuanya orang yang membaca Al-Qur'an ya gampang ngantuk, gampang lelah karena gangguan jin, tidak. Itu ada sebab medis. Apa yang pertama? Pertama dia memiliki penyakit gula. Ya, salah satu orang yang gampang ngantuk, gampang lelah itu penyakit gula. Itu nggak gampang cepat lelah. Dia tidak bisa lama-lama berkonsentrasi. Ya, pertama ada penyakit dalam kadar gula darahnya yang bermasalah. Ya, atau faktor kelelahan. Karena memang orang kalau membaca Al-Qur'an yang masih terbata-bata, yang belum lancar, itu pasti akan banyak energi yang akan dikeluarkan. Secara ilmiahnya seperti itu. Jadi kalau kita membaca yang masih tidak lancar, itu pasti akan menyebabkan energi yang luar biasa, akan menyebabkan kelelahan, sehingga dia menguap, kurang oksigen dalam otaknya, atau tiba-tiba lemes dan sebagai kecapean, kelelahan. Ya, atau yang ketiga adalah karena banyak konsentrasi, banyak fokus. Kalau kita tidak terbiasa, dia tidak terbiasa. Sama seperti yang hari pernah bekerja, pernah ya? Pernah. Ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan tidak terbiasa melakukan pekerjaan tersebut, maka akan cepat lelah. Ya. Iya. Tapi kalau kita terbiasa dengan pekerjaan cepat, mau sampai berapa jam kita kuat. Ya. Kenapa? Karena dia jarang baca Al-Qur'an. Dia jarang baca Al-Qur'an, makanya cepat capek. Dia terbata-bata, cepat capek. Dia nggak terbiasa, ini pasti akan cepat capek. Itu yang pertama. Ya. Kalau memang ini gangguan setan, ya ini ada penyebab-penyebab lainnya. Ya, seperti gampang ngantuk dan sebagainya padahal dia sering baca Al-Qur'an dan sebagainya, padahal dia lancar baca Al-Qur'annya. Ya, atau setelah dia melakukan aktivitas lain dia tidak lelah dan sebagainya, hanya baca Al-Qur'an saja, hanya dalam melakukan ibadah saja. Itu gangguan setan. Hati-hati. Jadi kita tidak harus langsung menghukumi kena gangguan jin, tidak. Kita lihat dulu dari aspek-aspek lainnya. Ya, karena ini sekali lagi kita tidak bisa memverifikasi, ya, tidak bisa memverifikasi orang yang terkena sihir atau gangguan jin. Nggak ada. Ya, tetapi kalau ilmiah penyakit medis bisa diverifikasi dengan alat, dengan sebagainya. Kita bisa memverifikasi jika dengan ruqyah, karena ruqyah itu sebagai al-furqan, pembeda. Makanya pada saat di ruqyah, ya, apakah bereaksi atau tidak. Nah, ini yang bisa menjadikan indikator alat ukurnya apakah orang tersebut terkena gangguan jin, sihir, ain dan sebagainya. Tapi kalau hanya nampak saja, itu kita tidak bisa diverifikasi kecuali sudah kita melakukan dengan pembuktian, lakukan ruqyah syariah. Wallahu a'lam bishawab. So, jadi ada pembeda ya, Ya. dengan muslim biasa dari segi yang nampak gitu ya. Ya, jadi indikatornya cara membedanya dengan dilakukan ruqyah. Apakah ada reaksi atau tidak? Ya, di dalam pada saat dia di ruqyah, kalau memang ada reaksi yang luar biasa, maka orang tersebut terkena indikasi gangguan jin. Tapi kita nggak bisa secara nampak saja ciri-cirinya, ya. Itu kita nggak boleh serampangan untuk menjustifikasi orang tersebut terkena sihir, gangguan dan sebagainya. Sebelum ada alat ukurnya. Sama, medis kan ada alat ukurnya apa ya? Bisa laboratorium, cek darah, ronsen, atau diagnosis-diagnosis yang sudah dibakukan dalam ilmu kedokteran. Kalau dalam ruqyah, indikatornya apa? Dibacakan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus mewaspadai ciri-ciri orang yang terkena penyakit non medis karena khawatir ini ada gangguan jin, sihir dan ain. Maka saya tidak bisa memverifikasi apakah memang kita terkena gangguan jin dan sihir. Ini hanya salah satu untuk ciri-ciri agar kita semakin waspada. Lalu bagaimana agar kita semakin yakin dan mewaspadai bahwa kita terkena gangguan jin, sihir atau ain? Maka tadi lakukanlah ruqyah mandiri.
Ya, karena ruqyah adalah sebagai al-furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Maka wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena memang sesuatu yang hak jika Allah katakan maka akan misirnalah kebatilan tersebut. Maka ini adalah sebagai tolak ukur, ya, tolak ukur apakah tentang gangguan jin, sihir, ain atau penyakit lainnya, maka lakukan ruqyah syariah. Gampang sekali dan mudah sekali kalau kita mengamalkannya, berarti kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena adalah warisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan solusi kepada kita. Apapun itu penyakitnya, baik terkena medis, penyakit non medis, penyakit sihir, ain, hasad, gangguan jin, sihir dan sebagainya, maka lakukan ruqyah. Karena ruqyah adalah syifa wa rahmatul lil mu'minin, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.